Vladimir Putin memerintahkan semua warga Rusia untuk bersiap menghadapi perang yang berkepanjangan. Putin menuntut agar rakyat Rusia dibanjiri dengan propaganda militer, menyatakan bahwa ia didesak untuk meningkatkan perang melawan Ukraina dan Barat, serta menambahkan bahwa Rusia bukanlah agresor dan hanya membela diri dari musuh-musuhnya. Dan yang paling penting, Vladimir Putin menuntut Duma Negara Federasi Rusia untuk mencari dana demi perang total setidaknya selama 3 tahun lagi. Pengeluaran militer akan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran untuk 3 tahun ke depan. Hal ini disampaikan hari ini oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, kemarin Putin menyampaikan serangkaian pernyataan yang membentuk satu garis kebijakan yang jelas. Perang tidak boleh dihentikan, justru harus diperkuat, terutama di benak warga Rusia sendiri. Secara harfiah, Vladimir Putin kemarin mengatakan hal berikut kepada para pelaut militer. Kita perlu, dan saya terus memikirkannya, kita perlu menanamkan kesadaran masyarakat kita, kesadaran rakyat akan pentingnya tugas yang kalian jalankan. Dan kemudian beliau menambahkan pertanyaan retoris seperti ini. Apa yang bisa lebih penting dari apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Tidak ada. Artinya, Vladimir Putin menyatakan bahwa otak orang Rusia perlu dicekoki gagasan bahwa hal terpenting dalam hidup mereka adalah perang berdarah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih penting. Secara bersamaan, Vladimir Putin mengalihkan tanggung jawab atas perang kepada Ukraina dan Barat. Ia menuntut armadanya untuk secara tegas melawan penyitaan kapal tanker Rusia dari armada bayangan, dengan menyamakan hal itu dengan aksi pembajakan. Dan entah untuk apa, ia membuka akses kantor perekrutan militer ke data catatan sipil tentang semua warga Rusia. Namun pada saat yang sama, di Duma Negara, untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terakhir, mereka menyerukan agar sama sekali tidak percaya pada isu persiapan mobilisasi. Jadi, mari kita bahas semuanya bersama-sama sekarang. Nama saya Alexei Peci, tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Jadi, mari kita mulai episode ini dengan pernyataan utama dari Vladimir Putin, yang menyerukan, kutipannya, untuk menjejali kesadaran rakyat Rusia dengan perang. Pernyataan ini sekilas tampaknya Anda tahu tentang patriotisme, tentang persatuan, tetapi pada dasarnya ini adalah pengakuan atas sebuah masalah. Mari kita sedikit menyimpang dan melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Jika setelah 12 tahun perang, dan saya ingatkan, Putin memulai perang melawan Ukraina pada tahun 2014, jadi jika setelah 12 tahun perang melawan Ukraina, Vladimir Putin terpaksa menuntut agar kesadaran rakyat dipenuhi dengan pentingnya perang. Berarti, pada dasarnya, kesadaran rakyat itu sendiri belum dipenuhi oleh perang. Dan Vladimir Putin sangat ketakutan jika warganya sendiri bisa mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak membutuhkan perang itu. Propaganda yang akan berhasil, itu tidak akan membutuhkan seruan publik seperti itu dari Vladimir Putin. Seolah-olah, mari kita tanamkan kesadaran perang pada rakyat Rusia. Ya, mari kita coba tanamkan kesadaran perang pada rakyat Rusia, dan angka-angka membuktikan hal itu. Menurut data dari Levada Center, 64% orang Rusia percaya bahwa pemerintah harus memulai negosiasi damai. Artinya, hampir 2/3 masyarakat tidak menginginkan peningkatan, tetapi menginginkan perang segera berakhir. Tapi bukan karena mereka cinta damai atau semacamnya, tidak. Tapi karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak dan gudang Wildberries sudah mengenai orang Rusia sendiri. Masing-masing warga Rusia itu. Tapi Putin tidak peduli dengan itu. Dia menyerukan agar otak orang Rusia dijejali perang. Justru suasana hati inilah yang hendak dilawan Putin saat dia menuntut agar kesadaran mereka dijejali perang. Artinya, sebenarnya dia sedang melawan kelelahan rakyatnya sendiri. Namun, rakyat Rusia harus makin dipompa dengan propaganda. Karena mereka harus lebih mengencangkan ikat pinggang lagi. Dan harus ada alasan untuk pengetatan ikat pinggang ini. Pengeluaran militer akan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Rusia untuk 3 tahun ke depan. Hal ini disampaikan pada hari Senin oleh Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin. Dalam pertemuan dengan anggota Duma Negara, Putin menuduh Barat telah memulai, kutip, mesin Rusofobia, dan memecahkan rekor dunia dalam hal sanksi. Dan dia mengatakan,
bahwa tidak ada seorang pun dan tidak akan pernah berhasil mematahkan rakyat Rusia. Nomolong setelah itu, Peskov, juru bicaranya, juga keluar dan menceritakan betapa bersatunya mereka. Rakyat Rusia dalam semangat persatuannya untuk berperang, membunuh, dan seperti yang dia katakan, menang. Jadi Anda paham, sekarang mereka berusaha untuk tidak terlalu mengguncang masyarakat Rusia ini. Lalu mereka akan mengutip pernyataan Putin. Sistem politik kita, lembaga-lembaga kekuasaan dibentuk berdasarkan prinsip kedaulatan sepenuhnya sesuai dengan Konstitusi Federasi Rusia dan siap untuk membela negara yang bersama masyarakat mampu memberikan perlawanan tegas terhadap setiap langkah permusuhan. Secara umum, kita harus memahami bahwa mereka benar-benar sedang dipersiapkan untuk perang. Jadi, dalam Undang-Undang tentang Anggaran tahun 2026, pemerintah Federasi Rusia awalnya menganggarkan hampir 13 triliun rubel untuk pos anggaran pertahanan nasional. 13 triliun rubel. Namun pada kenyataannya, anggaran militer saat ini diperkirakan sudah melebihi rencana sebesar 5 triliun rubel. Kementerian Keuangan Federasi Rusia sudah menyiapkan pemotongan anggaran untuk pos-pos sipil dan berniat menarik utang tambahan sebesar 2-3 triliun rubel. Singkatnya, sekarang semua pos pengeluaran anggaran negara akan dipotong semaksimal mungkin agar semua dana bisa dialokasikan untuk perang. Kalau ada tunjangan sosial di sana, itu akan dipotong, tidak peduli. Kalau ada hal lain, saya tidak tahu apa. Beberapa pembayaran juga akan dipotong. Kalau ada uang untuk membangun jalan atau jembatan, tidak akan ada jalan, tidak akan ada jembatan, yang ada hanya perang. Perlu dicatat juga konteks dari apa yang sedang terjadi. Perang, yang secara resmi disebut operasi militer khusus di Rusia, sudah berlangsung lebih lama daripada keterlibatan Uni Soviet dalam Perang Dunia Pertama dan lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Menurut penilaian Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, hingga Juni 2026, kerugian tentara Rusia telah mencapai 1.400.000 orang, termasuk 450.000 yang tewas, hampir setengah juta. Dalam konteks ini, ajakan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya perang terdengar seperti upaya untuk membenarkan kerugian-kerugian ini secara retroaktif. Seolah-olah ya memang para Ivan Rusia itu mati, hampir setengah juta Ivan Rusia mati. Tapi, dengar. Kalian harus selalu ingat betapa pentingnya perang total ini. Kekeliruan ucapan Vladimir Putin tentang masa depan juga cukup mengungkap. Dia menyatakan bahwa perang cepat atau lambat akan berakhir, tetapi rasa persatuan yang menurutnya telah terbentuk hingga hari ini harus tetap dijaga dengan cara tertentu. Artinya, bahkan ketika berbicara tentang akhir perang, dia langsung mengalihkan pembicaraan ke bagaimana mempertahankan kondisi mobilisasi masyarakat ini, bahkan setelah perang berakhir. Dan inilah satu lagi tanda bahwa Vladimir Putin benar-benar takut akan fakta bahwa rakyat Rusia bisa berubah pikiran untuk mendukungnya. Vladimir Putin tiba-tiba mulai berkelit dan menyatakan bahwa Rusia seolah-olah tidak memulai perang dan membebankan tanggung jawab atas perang itu kepada Ukraina dan Barat. Lebih dari itu, dia menyebut Rusia, kutip, satu-satunya penjamin integritas teritorial Ukraina yang menurutnya telah dianggap musuh oleh Kiev. Yang paling penting, pernyataan ini sama sekali tidak tahan uji fakta. Ya, saya tidak tahu, harus sebodoh apa seseorang, harus seberapa tidak berpendidikan seseorang untuk bisa mempercayai hal itu. Begini saja, kita lupakan tahun 2014. Kita ambil hanya fase perang skala penuh saja. Tepatnya, Rusia pada Februari 2022 memulai invasi skala penuh ke Ukraina, melancarkan serangan roket dan mengirim pasukan ke wilayah negara tetangga yang berdaulat. Tidak ada satupun tentara, tidak ada satupun peluru artileri, bahkan tidak ada satupun peluru yang ditembakkan ke Rusia dari pihak Ukraina. Tidak ada satupun. Rusia yang menyerang. Menyebut dirinya sebagai penjamin integritas teritorial Ukraina, sementara tentara Rusia menduduki sebagian wilayah Ukraina dan Putin secara terbuka menuntut wilayah baru. Itu adalah kontradiksi langsung antara kata-kata dan tindakan. Formula "kami tidak memulai" ini adalah teknik propaganda standar untuk memindahkan tanggung jawab kepada korban. Tapi yang lebih penting bukan itu. Kenapa saya bilang bahwa Putin benar-benar takut? Dia sekarang sampai kencing di celana karena takut. Mari kita ingat. Pada hari pertama invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, si botak brengsek Vladimir Putin duduk seperti ini. Duduk, dengan percaya diri duduk di kursi dan menyatakan bahwa saya secara pribadi mengumumkan operasi militer khusus.
Lalu dia berbicara kepada para tentara Ukraina, mengatakan hal seperti ini sekarang. Para propagandisnya di semua saluran TV Rusia itu berkata, apa sih yang dimiliki Ukraina? 2-3 hari saja dan selesai. Kita akan segera merebut Kiev. Kiev akan jatuh dan sebagainya. Itu adalah awalnya. Dan setelah hampir 5 tahun, Putin, ketakutan sampai buang air di celana dan berkata, bukan kami yang memulainya. Tidak, bukan kami yang memulai. Jangan salah paham. Bukan saya yang memulai. Itu semua Ukraina dan Barat. Kami hanya membela diri. Waktu kami menyerang Ukraina, kami hanya membela diri. Orang-orang Rusia, jangan salah paham. Bukan kami yang menyerang. Tidak. Jangan salahkan saya seolah-olah saya yang memulai perang ini. Mereka yang memulainya. Kami hanya membela diri. Maksud saya, para idiot Rusia itu, mereka dicuci otaknya dengan omong kosong seperti ini. Selama setidaknya 2 dekade. Selama Putin berkuasa. Tentang NATO yang akan menyerang. Pada akhirnya, mereka yang menyerang lebih dulu. Dan ini juga menunjukkan bahwa pernyataan ini muncul hampir segera setelah Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev secara terbuka mengusulkan kepada Putin untuk membekukan perang dan mencatat kutipannya, sifat konflik ini pun tidak sepenuhnya jelas, bahkan bagi Kazakhstan. Jadi bahkan mitra di CSTO pun tidak memahami logika perang ini. Dan Putin sebagai tanggapan seolah-olah memahami bahwa sebenarnya dia sedang didesak ke pojok. Baiklah, begini saja. Saya pikir sebagian masyarakat Rusia setelah pernyataan Tokayev benar-benar mulai bertanya-tanya, tunggu, apa logika dari perang ini? Sebenarnya untuk apa kita? Apa yang kita inginkan? Dan kemudian Putin berkata kepadanya, dengar, bukan kita yang memulai ini. Kita hanya membela diri, itu saja. Камера Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, pasukan kehormatan, telah berbaris untuk menghormati kedatangan Anda. Komandan Tunawa Wetan Zhomov. Selamat datang untuk merayakan hari ini di meja utama. Tradisi, tetaplah tradisi. Kami mengucapkan Kamera Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia Federasi. Kamera tertinggi, kami mengucapkan selamat kepada Angkatan Bersenjata. Tapi yang paling lucu adalah bagaimana Vladimir Putin dan semua orang Rusia merayakan Hari Angkatan Laut Federasi Rusia. Di suatu halaman dengan gambar kapal di spanduk besar. Bukan di tepi laut, bukan di laut lepas, bukan di kapal penjelajah manapun. Tidak, di suatu halaman kecil yang sama sekali tidak jelas. Saya yakin spanduk besar itu dipasang khusus agar jangan sampai ada drone atau mata-mata yang melihat bahwa si kerdil botak itu dibawa ke sana. Jadi di halaman itu, Putin menuntut para komandan Armada Pasifik, Armada Utara, Armada Baltik, Armada Laut Hitam, dan Flotila Kaspia untuk secara tegas melawan upaya negara-negara barat dalam merebut kapal-kapal Rusia. Harus bertindak dengan hati-hati dalam kerangka hukum laut internasional, tetapi dengan tegas, karena memang harus melawan pembajakan dan para perompak. Di sini, konteks yang menjelaskan pernyataan Vladimir Putin ini sangat penting. Tak lama sebelum itu, Uni Eropa dalam paket sanksinya mengizinkan negara-negara anggotanya untuk menyita dan menjual minyak dari kapal armada bayangan yang melanggar sanksi terhadap Rusia. Jadi, permintaan Putin untuk memerangi pembajakan adalah reaksi terhadap tindakan Barat yang mulai mencegat kapal tanker yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi minyak. Dan trik retorika di sini cukup jelas. Tindakan penegakan sanksi disebut Putin sebagai pembajakan. Sedangkan armada bayangan yang terkena sanksi itu sendiri digambarkan sebagai kapal-kapal Rusia yang sah dan harus dilindungi. Namun Putin sendiri menyebutkan tentang batas-batas hukum laut internasional, yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya memahami kerentanan posisi ini. Dia sadar bahwa sebenarnya dia berada dalam posisi di mana pernyataan seperti itu tidak terlalu pantas untuk dibuat. Namun terlepas dari semuanya, sepertinya hanya kematian yang bisa menghentikan maniak ini, Vladimir Putin. Vladimir Putin telah menandatangani sebuah dekrit yang memberi kantor perekrutan militer akses ke registri negara terpadu catatan sipil semua warga Rusia. Kementerian Pertahanan dan para komandan unit militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia pada dasarnya telah mendapatkan akses ke daftar catatan sipil ini agar lebih mudah mencari warga Rusia. Ketika Putin mengumumkan mobilisasi, pada dasarnya ini adalah pembuatan infrastruktur teknis untuk mobilisasi. Karena dengan memiliki akses ke data catatan sipil, kantor wajib militer mendapatkan gambaran lengkap dan terkini tentang semua warga negara. Siapa tinggal di mana, berapa usia masing-masing, status pernikahan, berapa anak, dan sebagainya. Hal ini sangat memudahkan pencarian dan mobilisasi orang-orang.
Dan disinilah muncul kontradiksi yang mencolok di dalam kekuasaan Rusia itu sendiri. Tepatnya, ini bukan kontradiksi, melainkan upaya untuk menenangkan rakyat Rusia. Sementara Putin membangun infrastruktur untuk mobilisasi, Duma Negara Federasi Rusia dalam 1 minggu sudah 2 kali menyerukan agar sama sekali tidak mempercayai rumor tentang mobilisasi ini. Kepala Komite Pertahanan Duma Negara Andrei Kartopolov menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk gelombang mobilisasi baru. Dan semua rumor itu dia kaitkan dengan Zelensky, bahkan dengan cara yang sangat menghina. Selanjutnya berikut kutipannya. Saya dengar bahwa Zelensky mengatakan sesuatu tentang hal ini, tapi saya hanya bisa mengaitkannya dengan fakta bahwa dia mungkin kelebihan dosis saat akhir pekan. Saya menyampaikan kutipan Kartopolov ini hanya agar Anda mengerti betapa brengseknya orang-orang yang bahkan berada di pemerintahan Rusia. Kelihatannya dia ini anggota dewan. Dia itu bagian dari penguasa. Dia itu semacam elit politik negara. Dan elit politik negara inilah mereka benar-benar menganggap lucu menyebut pemimpin negara lain, bahkan jika kamu membencinya, bahwa dia itu pecandu narkoba, dia kelebihan dosis, dan sebagainya. Nah, sebelum itu, pada 24 Juli, anggota Komite Pertahanan Duma negara lainnya, Andrei Kolesnik, juga meyakinkan bahwa wajib militer secara massal dan paksa sama sekali tidak akan terjadi. Lucu juga ya? Nah, begini saja. Kalau memang kalian benar-benar tidak merencanakan apa-apa, kenapa kalian begitu berusaha meyakinkan semua orang bahwa itu hanya sekedar rumor? Dan ini ada satu hal menarik lagi untuk kalian. Di Sankt Petersburg, aparat keamanan diperintahkan untuk melakukan razia di pusat perbelanjaan guna mencari kutipannya kaum muda yang berpikiran radikal. Mereka berencana mengidentifikasi kaum muda ini berdasarkan pakaian dan aksesori kutipan yang berkaitan dengan kelompok informal yang bersifat asosial. Di tengah pembicaraan tentang meningkatnya pentingnya perang dan persiapan basis mobilisasi, ini terlihat seperti bagian dari proses yang sama. Artinya, pengendalian terhadap bagian masyarakat yang berpotensi tidak puas, terutama terhadap kaum muda. Hal ini sejalan dengan data sebelumnya dari Institut Studi Perang bahwa Kremlin juga sedang bersiap untuk kemungkinan kerusuhan sipil sehubungan dengan pengumuman mobilisasi. Kesimpulan, pernyataan Vladimir Putin pada Hari Angkatan Laut Rusia membentuk gambarannya utuh namun penuh kontradiksi. Di satu sisi ada tuntutan seperti yang ia katakan untuk menanamkan kesadaran masyarakat Rusia akan pentingnya perang, penyangkalan atas tanggung jawab sendiri dalam memulai perang ini, janji kemenangan, dan seruan untuk dengan tegas melindungi armada bayangan kapal tanker minyak. Di sisi lain, di balik retorika ini terdapat langkah-langkah konkret yang mempersiapkan perluasan akses kantor perekrutan militer ke data catatan sipil, undang-undang tentang pengiriman narapidana ke garis depan, pengumuman razia terhadap kaum muda di pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Kontradiksi utama saat ini adalah bahwa pemerintah secara terbuka menyangkal mobilisasi melalui pernyataan anggota Duma negara. Namun, pada saat yang sama, secara sistematis membangun infrastruktur untuk melaksanakan mobilisasi tersebut. Dan tuntutan Vladimir Putin untuk menanamkan kesadaran rakyat akan pentingnya perang dengan latar belakang data yang menunjukkan bahwa 64% warga Rusia menginginkan negosiasi, ini adalah pengakuan bahwa masyarakat sudah lelah dengan perang. Dan Putin menuntut agar perang diintensifkan, terutama karena antusiasme terhadapnya sudah mulai surut, baik di garis depan maupun di lini belakang. Dan sudah jelas bahwa bahkan dengan bayaran besar melalui kontrak, tidak banyak sukarelawan yang mau pergi dan mati. Oleh karena itu, serangan jarak jauh Ukraina harus terus berlanjut. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan tekan tombol suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.